Tribuners, selamat sore, salam jumpa. Senang sekali saya Stefani Manhutu bisa kembali menyapa Anda semua di dalam program kami Tribun Ambon Podcast Ulasan Sepekan. Seperti biasa kami hadir untuk mengulas sejumlah berita yang sudah tayang sepekan lalu, dan tentu saja saya tidak sendiri karena ditemani oleh salah satu rekan host saya. Ada Hai Tribuners, ada Tanita Patiasina di sini, dan kami akan mengulas Tribuners berita yang sudah kami rangkum apa saja yang terjadi di Provinsi Maluku dalam satu pekan terakhir. Ya, benar. Dan sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan berita-berita yang sudah kami rangkum ini untuk Tribuners semua, kita mau mengingatkan untuk untuk Tribuners di sejumlah kabupaten. Buat kalian yang ingin berbagi dengan kami terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang tidak bisa dijangkau oleh tribunambon.com, boleh berbagi ke akun sosial media kami, mungkin bisa ke Instagram ataupun Facebook ataupun lainnya. Nanti di sana admin kami akan follow up terkait hal tersebut, kemudian diteruskan kepada reporter untuk konfirmasi lebih lanjut seperti apa kejadiannya dan tidak lanjut seperti apa, begitu Tribuners. Dan kita langsung aja dari berita pertama. Ini memang satu pekan terakhir kondisi cuaca lagi tidak baik di hampir seluruh wilayah di Provinsi Maluku, kecuali di Kabupaten Buru, karena kalau saya dengar lagi panas-panas, benar Buru. Dan informasi yang pertama ini dari Kabupaten Buru. Iya, benar sekali. Dan ini terkait dengan salah seorang anak yang sempat tenggelam, dan dia sudah ditemukan, namanya Revan Wali. Dia tenggelam di Sungai Wayapo, Kabupaten Buru. Setelah hilang selama 5 hari, dia akhirnya ditemukan dalam kondisi memang sudah meninggal dunia. Dan dia ditemukan di hari kelima ini oleh tim SAR gabungan yang dibantu juga oleh masyarakat setempat. Dia ditemukan sekitar 500 meter dari titik dia tenggelam itu. Dan jenazah langsung dievakuasi, ketika sudah ditemukan langsung dievakuasi ke Dusun Baman dan diserahkan ke keluarganya dan sudah dilakukan pemakaman. Nah, dia ini berdasarkan informasi yang kami dapat, dia tenggelam ini saat sedang mandi di Sungai Wayapo di Dusun Baman, Desa Ohilahin, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru bersama teman-temannya. Dan salah seorang temannya melihat ada buaya yang menarik korban ini untuk korban masuk ke dalam air dan menghilang. Langsung dicari oleh masyarakat juga tim SAR gabungan gitu. Dan puji Tuhan tetap ditemukan ya, walaupun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kami turut berduka cita, semoga keluarga juga diberikan kekuatan. Iya, benar sekali. Next, kita masih punya berita dengan seputar yang sama-sama ya. Ini terkait dengan 6 jam terombang-ambing di Laut Maluku, belasan penumpang longboat berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Ambon, M. Arafa, mengungkapkan bahwa awalnya perahu ini bertolak dari Tayandu menuju ke Pulau Dula Laut. Ya, Kota Tua, Kabupaten Maluku Tengah. Namun dalam perjalanan sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, saat tiba di perairan Pulau Ubur, mesin perahu ini mengalami kerusakan ya Tribuners. Kemudian longboat yang berpenumpangkan 11 orang ini yang bertolak dari Pulau Tayandu tersebut akhirnya maksudnya terombang-ambingkan di tengah lautan. Namun akhirnya sudah berhasil dievakuasikan oleh tim SAR pada pukul 22 45 waktu Indonesia Timur. Seperti itu ya Tribuners. Next, kita langsung atau ada mau ditambahkan? No? Karena kita tidak ingin kejadian yang sama juga ya. Karena selain di Maluku Tenggara itu juga sempat di Somlaki kejadian yang sama, tapi ini beberapa anak muda itu sudah beberapa bulan yang lalu kalau Tribuners ingat. Dan setelah beberapa minggu terombang-ambing di lautan tanpa kejelasan,
mereka ditemukan. Tapi dari beberapa orang itu yang ditemukan hanya 3 ya. Oh, 3 yang aja ya. selamat. Itu Oh ya ampun. beberapa bulan yang lalu kejadian dari warga Somlaki yang sedang merayakan ulang tahun kemudian pakai longboat dan Oh ya. ya terombang-ambing karena mesinnya yang rusak gitu. Dan mereka saat ini memang sudah ditemukan, sudah menjalani proses perawatan juga karena kan selain dari fisik mereka yang sudah kelelahan, tanpa makanan, tanpa air bersih yang baik, dari mentalnya juga mereka harus direhabilitasi dan lainnya gitu ya. Gitu Tribuners. Dan Iya, mau mengingatkan ya untuk semua yang melakukan perjalanan menggunakan longboat ataupun perahu. Iya, benar sekali. di lautan lah Apalagi dengan keadaan cuaca yang saat ini sedang Tidak hujan-hujan, baik-baik. iya, hujan-hujannya, ombak-ombaknya, seperti itu harus siap dengan segala peralatan yang lengkap sehingga kalau misalkan terjadi kerusakan masih bisa evakuasi sendiri begitu ya untuk meneruskan perjalanan sampai ke tujuan. Oke. dari Maluku Tenggara nih masih sama akibat dari dampak cuaca Iya, buruk. benar. Ini di Maluku Tengah di Desa Larike ada longsor yang terjadi di Dusun Wailapia pada Kamis 4 Juli 2024 karena memang daerahnya perbukitan dan juga hujan yang terus mengguyur itu menyebabkan longsoran dan ada salah satu rumah warga juga yang terkena material longsoran, jadi bagian dinding rumahnya itu terkena dan longsor. Dan berdasarkan data dari BPBD bukan hanya satu rumah, ternyata ada sekitar 4 rumah yang rusak akibat longsor di Larike. Sebenarnya selain di Larike ada beberapa titik juga dan data yang kami dapat juga di Rumah 3 meskipun bukan longsor tapi kuburan warga yang hanyut akibat longsor hujan dan kan. hujan juga mengikis pinggiran. Akhirnya ini juga sudah dilaporkan sebenarnya ke BWS sudah dari lama, cuma memang belum ada tindak lanjut dari BWS seperti apa karena untuk masalah di Rumah 3 situ sudah dilaporkan dari 2 tahun lalu, cuma belum ada tindak lanjut. Semoga kita berharap bisa segera ditindak lanjut, baik dari pemerintah setempat maupun dari BWS juga ya. Benar. Semoga ya. Masih di Maluku Tengah nih. Ya. Ini badan jalan tapi ya. Kalau tadi tanah atau rumah yang longsor yang terkena dampak longsor, ini badan jalan di kawasan hutan negeri Sepa Maluku Tengah mengalami amblas, kembali mengalami kerusakan. Artinya berarti sudah ada kerusakan sebelumnya ya, namun kemarin sempat mengalami kerusakan lagi nih pada hari Sabtu 6 Juli 2024 di pagi hari, diduga akibat tergerus derasnya aliran sungai. Dan menurut warga setempat ya, sepertinya ini tadi pagi putus karena kemarin sore itu belum seperti itu. Jadi pada tanggal 5 Juli belum terjadi, tapi pada pagi hari tanggal 6 Juli itu sudah terputus, diduga akibat tergerusnya derasnya aliran sungai. Akibat hujan juga, hujan deras kan ya. Di Maluku Tengah memang ada beberapa titik longsor selain jalan yang amblas. Ini jembatan Kaliyala bagian opitnya itu juga amblas. Tapi dari Balai Jalan juga sudah bergerak cepat. Mereka membuat akses darurat agar jembatan darurat ya mobil masyarakat bisa beraktivitas pengendara, karena sempat terputuskan untuk akses dari melakukan penyeberangan. Teh Horu dan ke Masohi bolak-balik itu kan sempat terputus, jadi sudah bisa lewat. Dan mereka sementara mengusulkan anggaran supaya nanti bisa diperbaiki. Dan memang udah langganan ya, setiap tahun itu pasti ada aja di jembatan-jembatan di seputaran Maluku Tengah itu pasti ada saja yang mengalami kerusakan atau kedepannya nggak ada lagi ya. Amin. Supaya akses masyarakat juga tidak terputus, terganggu, lancar jaya. Iya, betul. Next, Tribuners, kita punya
yang seru kali ini. Mungkin ini adalah salah satu yang seru di masa sepekan ini. Karena per hari Selasa kemarin ya, 9 Juli 2024, para personil dari Itwasda Maluku Biro Logistik, Direktorat Bimas dan Bidang Humas Polda Maluku diperiksa saat agenda penegakan ketertiban dan disiplin di halaman parkir Polda Maluku. Yang diperiksa ini adalah Judi online. judi online Alias ada judo. handphone para personil ini. Dan semoga ini bukan hanya apa sih yang namanya, benar-benar diperiksa lah seperti itu ya, cek tuh langsung satu-satu. cek, benar langsung cek gitu ya. Ini bagus sebenarnya ya, karena Memang pemerintah lagi gencar-gencarnya, Presiden Jokowi gencar-gencarnya memberantas judi online sampai Judi dibentuk tim online. satgas khusus pemberantasan judi online, dan aparat juga karena mereka juga yang bertugas Iya, ya. benar. Dari dalam diri mereka juga harus bersih nih, gitu. Makanya mereka langsung cek. harus menjadi contoh. Betul. Benar sekali. Memang judi online ini sudah kayak kayaknya bukan dari COVID aja ya, kayak sebelum COVID kali ya, udah dari dulu, dari zaman dulu emang, tapi emang sekarang lebih canggih aja mainnya mungkin. kali teknologi sudah semakin ini ya. Yes, benar sekali. Kasih semangat aja buat Aparatnya semoga ya kalian tidak karena bermain. judi online juga kan agak berbahaya ya, Agak karena bisa berbahaya bikin ya. ketergantungan. Selain ketergantungan, mungkin di Maluku belum ada kasus ya, tapi di luar Maluku tuh sudah banyak kasus akibat judi online ini sendiri. Banyak Ada yang angka sampai cerai, kematian. Duh, sayang banget kan ya kalau ketagihan terus sampai menyebabkan kematian. Oke, dari judi online Kita beralih ke angka kemiskinan. bisa menjadi salah satu penyebab juga Kemiskinan. sebenarnya ya. Karena maunya yang praktis, yang instan gitu, jadinya yang praktis, yang instan. ini aja. Iya, kalau udah akhirnya Ke judi, Iya. pinjol. iya, aduh selesai deh. Gitu. Aduh. Jadi mau mengupdate untuk Tribuners, balai lagi Badan Pusat Statistik Indonesia itu sudah mengeluarkan angka rilis tentang angka kemiskinan di Indonesia. Dan untuk Provinsi Maluku itu pada tahun 2023 itu pada urutan ke-4 provinsi termiskin di Indonesia. Dan tahun ini turun di angka ke-8. Puji Tuhan, Memang setidaknya menurun. menurun walaupun ada didominasi oleh Papua dan NTT di bagian atas, sama sebenarnya kayak tahun 2023 lalu. NTT sama Papua juga yang dominasi di sebelum Maluku. Yang ini juga sama, tapi kan provinsi Papua kan ada beberapa provinsi yang dimekarkan kan ya. Jadi urutan Maluku turun ke-8. Dan memang untuk Maluku sendiri angka kemiskinannya turun, Tribuners. Jadi berdasarkan data dari BPS untuk periode Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Maluku itu sebesar 297,68 ribu orang yang miskin. Itu tahun 2024. Kalau tahun 2023 itu sampai 300 ribuan jiwa yang tercatat miskin di Provinsi Maluku. Jadi turunnya itu sekitar 9,03% atau 25 atau 22, 25,22 juta. 3,93% Tribuners. Oh ya ampun. Untuk dari perbandingan dari Maret 2023 dan Maret 2024 gitu. Dan kalau dihitung itu kalau secara provinsi ya, tapi kalau secara per kepulauan memang Maluku sama Papua ini masih yang paling atas. Oh, yang untuk paling secara atas. kepulauan paling miskin di Indonesia. Dan semoga aja kedepannya Semakin menurun. peningkatan hidup, kualitas hidup masyarakat di Maluku khususnya, apalagi yang terluar 4T juga bisa semakin
kualitas hidupnya semakin Ditingkatkan. meningkat Yap. gitu. Kita yang daerah perkotaan juga sama gitu, semakin meningkat. Karena kalau dari data juga ini yang paling banyak tercatat angka kemiskinannya itu di daerah pedesaan dibanding dengan perkotaan. Dan perbandingannya cukup tinggi ya. Dari 252 sekian itu hanya 40 sekian, 40.000 sekian itu yang di daerah perkotaan yang angka kemiskinannya. Sedangkan 200 sekian itu di Sisanya pedesaan. di pedesaan. Lumayan juga ya angka untuk di perkotaan, ya kan? Mungkin saya salah satunya. Saya juga ya, masih tinggal semua. Ya, saya tidak tahu ya. Masih menyambang hidup. Kategori untuk Tapi semoga pemerintah juga gimana? bisa kedepannya bisa mengatur program-program supaya memang angka kemiskinan di Maluku turun. Kita Iya. fokus dulu di Maluku. Semoga ya ini salah satu cita-citanya, kayaknya bukan cita-cita pemerintah aja, tapi setiap orang Cita-cita kami juga kemiskinan. ingin hidup yang lebih baik. Ya, cukup Pak. Oke, next kita punya berita terkait dengan Permasalahan di Ambon Plaza. Oke. Jadi memang pada hari Minggu 7 Juli 2024 kemarin itu pihak dari para pedagang di Ambon Plaza melaporkan PT Modern Multiguna ke Polda Maluku. Jadi sebenarnya mereka sudah pernah lapor dan ini mereka lapor lagi karena terkait dengan penggembokan sepihak yang dilakukan oleh PT Modern Multiguna ini, dan ini dinilai merugikan para pedagang karena dari kuasa hukum para pedagang amplas ini atau P5AP itu mereka memang tidak tahu kapan digembok dan menurut mereka ini adalah suatu tindak pidana. Karena Dan melakukan sepihak. Karena untuk para pedagang ini terlebih mereka dulu. bilang mereka punya sertifikat hak milik. hak milik untuk Ya, meski untuk ruko-rukonya Amplas itu. gitu. Oke. Dan mereka bilang kalau sesuai aturan harusnya tuh diperpanjang, bukan langsung asal sepihak seperti itu gitu. Oke. Dan kuasa hukum menjelaskan bahwa seperti tadi para pedagang ini memiliki hak milik atas kios-kios tersebut dan ini sudah termasuk dalam kategori penyerebutan, itu kata dari kuasa hukum. Dan mereka juga mengatakan bahwa MMG ini harusnya mengetahui bahwa pengelolaan itu telah hapus setelah diterbitkannya SHM, sehingga tindakan penggembokan yang mereka lakukan sudah masuk dalam kategori penyerobotan. Dan mereka sudah melakukan pelaporan baik di pihak kepolisian maupun juga di pengadilan tata usaha negara. Wow. Gitu. Jadi ini yang tata usaha negara juga sementara berlangsung persidangannya. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Seperti apa ya? Kalau biasanya kita bahas Pasar Mardika, sekarang hari ini kita bahasnya Amplas. Dan semoga bukan hanya di Pasar Mardika, tapi Amplas juga permasalahan ini cepat terselesaikan ya. Karena kan semua orang sama-sama mencari hidup di sana, sama-sama mengusahakan kehidupan mereka di sana. Jadi semoga cepat terselesaikan. Oke, dari persoalan Amplas, peristiwa-peristiwa terkait dengan cuaca alam, kita beralih ke politik. Panas nih. Politik 2024. Ini kita punya berita terkait dengan sah PKS merekomendasikan Murad Ismail dan Michael Watimena di Pilkada Maluku 2024 untuk Pilkada November mendatang ya, November 2024 mendatang. Rekomendasi itu disahkan melalui surat sakti dengan nomor 628.31-DPP/PKS/2024 dan diserahkan langsung surat tersebut oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo yang didampingi oleh Sekretaris Jenderalnya dan disaksikan oleh seluruh pengurus wilayah PKS Maluku. Tribuners, berita ini tuh
didapat saat salah satu reporter tribunambon.com mengkonfirmasinya melalui telepon pada hari Senin 8 Juli 2024 yang lalu. Dan menurut mereka rekomendasi ini sudah final dan sudah sah, merekomendasikan Murad Ismail dan juga BMW Bung Michael Wadimena. Berarti ini sudah partai ketiga yang merekomendasikan Murad Ismail dan BMW ya untuk maju ke Pilkada 2024. Nanti kita lihat juga untuk bakal calon yang lain. Dari partai-partai yang lain, rekomendasi ke siapa nih? Oke. Dari partai PKS kita ke Kabupaten Buru, Partai Gerindra. Partai Gerindra meskipun belum mengusung, tapi mereka sudah ada tanda-tanda mau mengusung siapa. Jadi Gerindra Buru bakal menduetkan MDR atau Muhammad Daniel Rigan dengan Dr. Danto sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru di Pilkada 2024. Ini dikatakan langsung oleh Wakil Ketua DPC Gerindra Buru, Rustam Fadli Tukuboya kepada tribunambon.com pada hari Minggu 7 Juli kemarin. Dan mereka mengatakan kalau ini sebentar lagi nih bakal secara resmi diumumkan kalau dua bakal calon ini akan diusung oleh Gerindra untuk Pilkada Buru. Dan perlu diketahui Tribuners juga bahwa Dr. Danto sebagai calon wakil bupati ini ternyata memang sudah resmi menjadi kader partai ya Gerindra. Berarti ya. Iya, benar sekali, makanya mereka langsung mengusungkan beliau menjadi calon wakil bupati Buru Tribuners. Oke, ada lagi yang mau diperbincang-bincangkan untuk politik 2024 ini? Kita lihat aja ya, karena di Ambon juga lagi panas. Hari ini kebetulan jadi kayaknya masih belum panas kayaknya ya. Ini masih sedang-sedang. Masih sedang, apinya masih kecil, sedang. Semakin hari semakin kita lihat menyala abang tuh. Menyala. Abangku dan ibu-ibuku. Yang penting nanti poster-poster dijaga aja biar kota Ambon maupun provinsi Maluku tetap bersih dari sampah-sampah yang mungkin. Betul, sampah plastik yang sudah susah untuk didaur ulang. Ya, dan ini juga bisa menjadi momen kita untuk mencari-cari nih informasi terkait dengan calon-calon. Maka kita pilih, supaya kita pilih dengan benar hati nurani kita. Iya, supaya siapapun pemimpinnya bisa jadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk Maluku, untuk masing-masing kabupaten wilayah, kabupaten kota yang dia pimpin. Benar. Bisa memajukan angka kemiskinan menurun. Ya, benar. Semakin lebih baik dan ke depan. Bersih tata kelolanya. Oke, Tribuners, pembahasan tentang politik tadi ya. Menutup perjumpaan kita ulasan pekan hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi sepekan yang akan datang, Tribuners. Jangan bosan. Jangan lupa selalu update berita kami di www.tribunambon.com dan juga sejumlah akun sosial media kami. Dan juga kami punya WhatsApp channel. Oh iya, benar. Jadi kalau Tribuners mau gabung sama WhatsApp channelnya kami bisa cek di YouTube lagi di Facebook. Kami kirim linknya nanti biar nggak susah-susah nih mau baca berita apa hari ini, kami langsung kirimkan di WhatsApp channel tersebut. Iya benar, selalu update tiap hari ya. Bener, dan jangan lupa follow TikTok kami. sudah ada ya baru Tribuners. Oke, segitu dulu Tribuners. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang ya. Selamat sore Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.